Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari Sangga Pendobrak 1 akan membuat video untuk pemenuhan tugas Bantara dan Laksana. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Maizan Safaya Rizkin dari kelas 11C. Nama saya Hafiana Menarani dari kelas 11E. Nama saya Samsan Nur Fadilah dari kelas 10E. Nama saya Nur Alfiani Putri dari kelas 10A. Nama saya Friska Wulia dari kelas 11C. Nama saya Noni Febrianti dari kelas 11H. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Seiring bertambahnya usia, tubuh seseorang akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, perkembangan fisik yang paling nyata akan terjadi pada masa perkembangan remaja atau masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini, perkembangan fisik akan secara langsung berlangsung dan menyebabkan pendewasaan secara seksual. Pada umumnya, masa pubertas ini akan terjadi pada rentang usia 10-14 tahun untuk perempuan dan 12-16 tahun untuk laki-laki. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, masa remaja adalah transisi antar masa kanak-kanak dan dewasa dan berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun. Pada periode ini terjadi perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial yang cepat yang mempengaruhi cara remaja merasakan, berpikir, mengambil keputusan, dan serta berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan fisik terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan fisik primer dan perkembangan fisik sekunder. Perkembangan fisik primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh dan tidak terlihat secara fisik. Sedangkan perubahan fisik sekunder adalah perubahan yang terlihat secara fisik. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan primer dan sekunder pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, perkembangan primer pada laki-laki meliputi mulai diproduksinya sperma, pertumbuhan testis, skrotum dan penis, dan ejakulasi pertama air mani. Yang kedua ada perkembangan sekunder pada laki-laki, meliputi suara lebih berat, bahu lebih lebar, dan tumbuhnya jakun. Yang ketiga ada perkembangan primer pada perempuan, yaitu meliputi diproduksinya sel telur oleh ovarium dan mengalami menstruasi. Yang keempat ada perkembangan sekunder pada perempuan, yaitu panggul yang lebih lebar, suara lebih nyaring, dan tumbuhnya beberapa rambut di daerah tertentu. Berikut perkembangan fisik laki-laki dan perempuan secara singkat. Laki-laki masa kanak-kanak, pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan tahap perkembangan otot. Masa pubertas, peningkatan tinggi badan cepat, suara berubah, pertumbuhan rambut di wajah dan di tubuh, perkembangan otot dan dada lebih lebar. Perempuan, masa kanak-kanak, pertumbuhan tinggi dan berat badan cepat, perkembangan motorik halus. Masa pubertas perempuan, pertumbuhan payudara, pinggul lebar, menstruasi, dimulai pertumbuhan rambut di ketiak dan di area genital. Agar perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan berjalan dengan baik, Anda dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. 1. Memastikan asupan kalori yang cukup. Kalori merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme yang memperlancar hormon. 2. Menjaga pola makan sehat. Dorong anak untuk menjaga pola makan seimbang dan membuat pilihan makanan sehat. 3. Berolahraga secara teratur. Olahraga sama pentingnya dengan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tubuh yang cepat selama masa remaja. Yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Pastikan anak dapat menjaga kesehatan tubuhnya. Yang kelima, mendampingi anak. Orang tua dan guru dapat mendampingi anak yang sedang mengalami puber. Yang keenam, mengajarkan cara mencukur kumis dan jenggot. Ajarkan anak tentang peralatan yang tepat untuk mencukur kumis dan jenggot, serta cara mencukur yang benar. Yang ketujuh, menghindari kebiasaan begadang. Hindari kebiasaan begadang atau larut malam yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kamu tahu gak sih ada penyakit yang mengganggu perkembangan fisik? Oh iya, emangnya ada apa aja sih? Iya, ada penyakit infeksi dan penyakit perilaku hidup sehat.
penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Nah, penyakit infeksi ini dapat mempengaruhi beberapa bagian tubuh maupun menyebar. Contohnya ialah HIV, tetanus, maupun tifus. Selanjutnya ada penyakit degeneratif, yaitu penyakit kronis yang muncul akibat dari penurunan fisik, penurunan fungsi organ, atau jaringan dalam tubuh manusia. Contohnya ialah diabetes, hipertensi, dan Parkinson. Penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat adalah di mana penyakit itu muncul karena kebiasaan manusia yang kurang baik seperti makan tanpa mencuci tangan, kurangnya olahraga, kurangnya tidur, dan sebagainya. Contohnya ialah diare, obesitas, dan diabetes. Berikut adalah langkah-langkah mencegah penyakit. Yang pertama ada mencegah penyakit infeksi, yaitu ada vaksinasi lengkap, cuci tangan, jaga kebersihan. Dan yang kedua ada mencegah penyakit degeneratif, terus dia seimbang, dan juga hindari merokok dan alkohol. Dan yang ketiga ada mencegah penyakit perilaku hidup tidak sehat, yaitu hindari perilaku hidup terlalu lama dan juga hindari makanan junk food berlebihan. Dalam perkembangan fisik laki-laki maupun perempuan juga berkaitan dengan reproduksi. Nah, kalian harus tahu materi tentang kesehatan reproduksi, di mana kesehatan reproduksi adalah sistem organ, fungsi organ, maupun proses reproduksi dalam keadaan sehat secara fisik, sosial, maupun secara mental. Dan kesehatan reproduksi juga meliputi perlindungan dari penyakit menular seksual, pengendalian kesuburan, serta perencanaan keluarga. Sistem reproduksi: pria, testis, penis, dan saluran sperma. Wanita, ovarium, rahim, dan saluran telur. Setiap bagian memiliki fungsi penting untuk keberlangsungan keturunan. Pencegahan penyakit reproduksi: cuci tangan dan menjaga kebersihan diri, hindari perilaku seks bebas untuk mencegah PMS, hindari merokok, alkohol, dan obat-obatan. Kesehatan seksual memahami pentingnya hubungan yang aman dan bertanggung jawab. Jaga komunikasi dengan orang tua atau pembimbing mengenai isu reproduksi. Selanjutnya ada kesehatan remaja. Pahami perubahan tubuh pada masa pubertas. Contohnya seperti jaga pola makan, aktivitas fisik, dan bersyukur untuk mendukung kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini mendorong kesadaran dan tanggung jawab anggota pramuka dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri dan orang lain. Nah, materi tadi itu adalah materi dari SKU Batara dan Laksana, poin kesehatan dasar. Kesimpulan dari materi tersebut itu adalah perkembangan fisik laki-laki dan perempuan yang harus terjaga dengan baik agar tidak terkena penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan. Sekian dari kami, Sangga Pendobrak 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.